Oke lah, ayo kita berdoa, kita mulai ya sermon ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur kami panjatkan malam ini Tuhan, kami pelayan sekolah minggu, boleh berkumpul bersama pada malam hari ini. Tuhan, kami ingin mengadakan sermon, kami mau belajar Alkitab, belajar bagaimana khotbah, dan apa yang mau disampaikan kepada anak-anak sekolah minggu kami. Kiranya Engkau mau pimpin sermon ini, Kau berkati Abang Pendeta yang membawakan sermon ini, supaya berkat-Mu, supaya apa yang kami bicarakan hari ini dapat bermanfaat dan dapat kami lakukan pada saat kebaktian sekolah minggu nanti. Tuhan, hadirlah dalam acara ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oh ya. Ya, saya akan coba share screen untuk bahan ibadah kita. Udah akun sendiri ya ini ya, Bang ya? Kenapa, Bang? Udah akun sendiri? Iya, puji Tuhan, Bang. Kok kurusan Abang dari Sinode? Enggak ya? Enggak, Bang. Kurusan kuliah tah? Oh, ini karena berjenggot mungkin. Oh iya, Bang ya. Enggak sempat, Bang. Merawat diri selama sinode. Notulen ya. Iya. Ya, Ibu, Bapak, Kakak, Abang, GSM. Tema kita di hari Minggu tanggal 2 ya, 2 Mei 2021 itu mengasihi Yesus, loving Jesus. Di mana tema ini mengambil bahan Alkitab dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Inang Lydia boleh membaca nats kita ya. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepada untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Amin. Ya, jadi untuk tujuan pembelajarannya, di sini ada 3 yang ingin dicapai. Pertama itu, ASM dapat menjelaskan arti mengasihi Yesus sesuai dengan teks. Kemudian yang kedua, ASM dapat menceritakan tindakan apa saja yang dapat dilakukan mereka sebagai bukti cintanya kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, ASM dapat mengungkapkan tekadnya untuk mengasihi Yesus. Jadi, Bang Kakak GSM kalian, firman Tuhan untuk anak sekolah minggu di tanggal 2 Mei besok, itu merupakan dialog antara Yesus dan Petrus. Nah, keunikan dialog ini dalam versi Injil Yohanes, karena hanya Injil Yohanes ini yang menggambarkan dialog mendalam antara Yesus dengan Petrus, baik sebelum kebangkitannya maupun sudah kebangkitannya.
Jadi kita ingat, abang kakak GSM, ketika dialog pertama antara Yesus dan Petrus, di mana Petrus dengan percaya dirinya mengatakan dia akan tetap setia mengikuti Yesus apapun konsekuensinya. Tetapi Yesus berkata bahwa sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau telah mengkhianati aku, menyangkal aku. Nah, inilah yang membuat begitu mendalamnya percakapan Yesus sebelum dia bangkit. Dan sesudah bangkit, kemudian mereka terlibat lagi dalam dialog. Dan dialog inilah yang direkam satu-satunya Injil, yaitu Injil Yohanes, yang benar-benar merangkumkan dan melihat bagaimana dialog antara Yesus dan Petrus sesudah kebangkitannya. Tetapi, abang kakak GSM, ada paradoks di dalam nada dialog antara Petrus dan Yesus di dalam Injil Yohanes ini. Dialog sebelumnya kita lihat bagaimana Petrus begitu percaya diri di dalam kesetiaannya untuk mengikut Yesus. Dia sangat percaya diri, dia merasa kalau semua murid pada mundur, dialah satu-satunya murid yang akan maju untuk membuktikan kasih setianya kepada Tuhan Yesus. Tetapi setelah kebangkitan, seperti dibaca Inang Lydia tadi, Petrus sepertinya orang yang kurang percaya diri, sehingga Yesus perlu mengkonfirmasi sampai 3 kali terkait dengan permintaan Tuhan Yesus kepada diri Petrus. Ini gambar yang paradoks yang kita lihat, di mana yang pertama tadi, bahwa Petrus awalnya percaya diri, tetapi pada akhirnya menyangkal Yesus. Nah, mengapa Petrus merasa tidak percaya diri? Mengapa Petrus merasa seolah-olah dia adalah orang yang tidak layak di hadapan Yesus? Karena pasti ada rasa bersalah, rasa malu, dan tidak layak ketika Petrus kembali bertemu dengan Yesus. Ada rasa bersalah, malu, dan tidak layak. Karena sikap rasa percaya diri yang berlebihan Petrus di hadapan Yesus sebelumnya, membuat dia sadar diri bahwa dia sebenarnya bukan siapa-siapa dengan kekuatannya. Tapi yang menariknya, abang kakak GSM, bahwa Yesus tidak marah dengan Petrus, sekalipun Yesus telah disangkalnya sebanyak 3 kali. Malahan, Yesus memberikan kepercayaan sekali lagi kepada Petrus untuk mengerjakan tugas pengembalaan. Ini menunjukkan bahwa betapa percayanya Yesus kepada muridnya. Karena Yesus tahu kelebihan dan kekurangan para muridnya. Di dalam dialog ini, abang kakak GSM, kita melihat bahwa ketika Petrus kehilangan percaya diri di hadapan Yesus, ini jelas sekali tampak dan nyata dari kalimat jawaban Petrus terhadap pertanyaan Yesus tentang mengembalakan kawanan domba. Ketika ditanya Yesus pertama sekali kepada Petrus, apakah engkau mengasihiku? Jadi pertanyaan pertama Yesus ini, apakah engkau mengasihiku? Yesus menggunakan kata kasih agape yang pertama sekali di dalam pertanyaannya. Nah, sebenarnya di dalam level tata bahasa Yunani, sebenarnya tingkatan kasih itu tidak ada, tetapi kita yang membuat tingkatannya, yaitu kasih agape lah yang paling tinggi. Nah, kasih agape biasanya ini adalah untuk menggambarkan bagaimana kita mengasihi Allah. Jadi levelnya kasih agape ini adalah antara manusia dan Allah. Jadi ketika Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau agape terhadapku? Sebenarnya Yesus bertanya kepada Petrus dalam pertanyaan pertama ini, apakah engkau mengasihi aku sebagai Allahmu? Tetapi Petrus tidak percaya diri. Dia menjawab bahwa dia mengasihinya sebagai sahabat. Nah, apa perbedaan antara kasih agape dan filia? Filia ini adalah kasih yang dapat diberikan oleh seorang yang mengasihi sahabatnya. Seorang sahabat pasti tentu pernah bersalah kepada sahabatnya. Seorang sahabat pasti pernah melukai hati sahabatnya. Makanya Petrus mengubah ketika di dialog pertama,
sebelum kebangkitan Yesus, dia mengatakan, aku agape terhadapmu Yesus. Tetapi di dalam dialog yang kedua ini, Yesus melihat bahwa Petrus kurang percaya diri. Karena Yesus melihat jawaban Petrus adalah, kalau memang Petrus mengasihi Yesus, tetapi kasihnya adalah sebagai kasih seorang sahabat. Nah, tanya jawab pertama ini menunjukkan bagaimana Petrus hanya dapat menjanjikan ia mengasihi Yesus sebagai sahabat terbaiknya. Ia tidak yakin dapat mempertahankan imannya kembali di dalam bersaksi akan keilahian Yesus dengan segenap jiwanya. Ini menjadi hal yang penting, abang kakak GSM, karena nanti akan dikaitkan dengan ayat terakhir. Di sini dikatakan bahwa tanya jawab pertama ini menunjukkan bagaimana Petrus hanya dapat menjanjikan ia mengasihi Yesus sebagai sahabat terbaiknya karena ia tidak dapat menjanjikan, dapat yakin mempertahankan imannya di dalam menyaksikan Yesus adalah Allah dengan segenap jiwanya. Tetapi abang kakak GSM, Yesus tidak marah kepada Petrus. Malah dikatakan Yesus kepada Petrus, kalau begitu, kalau memang kau mengasihiku sebagai sahabat, gembalakanlah kawanan dombaku. Nah, kemudian Yesus bertanya kedua kali untuk meyakinkan apakah Petrus ini mengasihinya hanya sebatas sahabat, tidak lebih sebagai antara manusia dengan Allah. Tetapi memang sekali lagi, abang kakak GSM, jawaban Petrus itu, ia tidak dapat berkata muluk-muluk lagi. Dia tidak dapat menjanjikan hal yang fantastis lagi. Petrus hanya dapat berjanji dia dapat mengasihi Yesus sebagai sahabatnya. Sehingga ketika Yesus mendapatkan jawaban, kemampuan Petrus adalah hanya dapat mengasihi Yesus dengan kasih sahabat, makanya Yesus meminta Petrus kembali untuk mengembalakan kawanan domba Allah. Nah, ada yang menarik dalam pertanyaan ketiga yang diajukan Yesus kepada Petrus. Yesus menurunkan level permintaannya kepada Petrus. Yesus menurunkan level permintaan. Jadi, terlihat dalam pertanyaan ketiga, dalam kata kasih yang digunakan, Yesus tidak lagi menggunakan Petrus, apakah engkau agape terhadap aku? Tetapi Yesus menurunkan levelnya, Petrus, apakah engkau filia terhadap aku? Jadi Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau benar-benar sahabat yang mengasihiku? Kira-kira itu pertanyaan Yesus kepada Petrus. Itulah yang membuat Petrus menjadi sedih. Petrus menjadi sedih karena ternyata Yesus melihat bahwa Petrus tidak sanggup untuk menyaksikan imannya, supaya dia menyaksikan kepada semua orang Yesus adalah Allah yang hidup. Dan Petrus menyanggupi apa yang diminta oleh Yesus, yaitu mengembalakan kawanan domba Allah. Jadi dalam 3 pertanyaan tadi, abang kakak GSM, kita melihat bahwa Petrus hanya menyanggupi mengasihi Yesus dengan tingkatan kasih seorang sahabat. Dan kemudian Yesus menyetujuinya. Dan ini ternyata persetujuan ini merupakan permintaan dari Petrus sendiri. Tetapi Yesus berkata kepada Petrus, engkau masih muda, engkau bisa menentukan kehidupanmu sendiri. Nah, seperti tadi, ditanya, aku hanya bisa menjanjikan kasih seorang sahabat. Dia hanya bisa menjanjikan dengan keinginannya sendiri. Tetapi nanti dengan bertambah usia, kemudian bertambah lagi pengalaman, dia tidak dapat menentukan kehidupannya sendiri. Tetapi dia nanti akan tergantung dari orang yang akan membawanya kemana, ke tempat yang tidak dikehendakinya. Maksudnya ini nanti, abang kakak GSM, Yesus ingin mengatakan bahwa memang janji Petrus ini mengasihinya sebagai seorang sahabat merupakan janji yang diikat Petrus dengan kekuatannya, dengan kemampuannya pada saat itu. Tetapi dalam pembuktiannya, Petrus benar-benar menunjukkan kasihnya kepada Yesus itu tidak sebatas sahabat, tetapi melebihi daripada seorang sahabat. Karena apa, abang kakak GSM? Karena dalam catatan seorang tokoh sejarah gereja, yaitu seorang imam dan seorang tokoh teolog yang bernama Hieronymus, yang hidup dari tahun 347 sampai 420, dia memberikan catatan bahwa Petrus mati dengan cara disalibkan terbalik di kota Roma
di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Ini Kaisar Nero ini kaisar yang sangat kejam dalam catatan sejarah Romawi, bahwa Kaisar Nero adalah kaisar yang memerintahkan untuk membakar kota Roma, kalau kita pernah mendengar sejarah ini. Nah, hal yang menarik dari catatan Hieronymus ini adalah bahwa penyalipan terbalik ini merupakan permohonan dari Petrus sendiri. Jadi si Petrus yang bermohon supaya disalibkan terbalik. Mengapa? Karena Petrus merasa tidak layak mati dengan cara Yesus. Karena dia sudah melakukan yang terbalik sebelumnya. Sehingga supaya dia dapat menembus kesalahannya, mungkin yang berkata, lebih baguslah aku disalibkan dengan cara terbalik. Nah, yang dapat kita refleksikan sebagai seorang pelayan di gereja, dan juga sebagai seorang GSM, abang kakak GSM, tugas pengembalaan umat kawanan domba Allah yang kita wariskan pada saat ini, merupakan karena kita mengasihi Yesus sebagai sahabat kita. Jadi kita sebenarnya tidak mampu mengasihi Yesus dengan segenap iman kita untuk mempersaksikan Dia adalah Allah, karena kita lihat memang abang kakak GSM ada banyak umat percaya yang rela mengganti KTP-nya supaya mendapatkan jabatan, kemudian dia malu berdoa di depan umum karena dia merasa tidak percaya diri dengan imannya dan segala macam. Tetapi kita masih dilayakkan karena kita mengasihi Yesus sebagai sahabat kita, sehingga kita mau melanjutkan tugas kawanan, menggembalakan kawanan domba Allah. Karena itu, abang kakak GSM, seluruh pelayan gereja di dalam pelayanannya harus mengembangkan pelayanan berbasis sahabat kepada siapapun. Dan ini yang coba saya lakukan sebagai pendeta resort di gereja kita ini, bahwa pelayanan yang dilakukan seorang gembala harusnya merujuk pada pelayanan berbasis persahabatan, bukan antara tuan dan hamba, bukan antara pemimpin dan yang dipimpin, tetapi basis pelayanan di gereja yang terbaik di dalam konteks firman Tuhan pada saat ini adalah pelayanan berbasis persahabatan. Dan terlihat Yesus mau mempercayakan Petrus sebagai sahabatnya yang pernah menyangkal dia supaya untuk melanjutkan tugas pelayanan. Yesus tidak pernah dendam kepada Petrus. Oleh karena itu, abang kakak GSM sebagai pelayan Tuhan dimanapun kita melayani, baik sebagai GSM, penatua, calon penatua, di dalam pelayanan tidak boleh ada unsur dendam. Di dalam pelayanan tidak perlu ada unsur sakit hati. Karena Yesus telah mencontohkan Petrus yang pernah menyangkalnya, tetapi Yesus mau tetap kembali memakai Petrus untuk melanjutkan tugas pengembalaan kawanan domba. Dan GSM dapat melihat bagaimana Petrus menjadi sahabat terbaik, sahabat sejati bagi Yesus, yang pada akhirnya dia mau mengorbankan nyawanya bagi Yesus. Kita bisa lihat dari perbandingan ayat yang saya ambil. Yang pertama dari Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Jadi sahabat itu adalah mereka yang hadir di dalam situasi paling jatuh di kehidupan kita. Dan di dalam Injil Yohanes, ketika tadi Petrus mengatakan Yesus adalah sahabat sejatinya, ini luar biasa posisi kasih seorang sahabat yang diposisikan oleh Yohanes, Injil Yohanes, bahwa tidak ada yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini luar biasa, abang kakak GSM. Bahwa tingkatan tertinggi di dalam kasih yang ada di Injil Yohanes bukan kasih agape, tetapi kasih filia. Bahwa seorang sahabat dikatakan sahabat apabila dia dapat memberikan level tertinggi dari persahabatan, yaitu memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus memberikan nyawanya untuk Petrus, dan Petrus pun memberikan nyawanya untuk Yesus. Jadi intinya dalam Injil Yohanes ini berkata bahwa sahabat itu adalah orang yang sanggup rela memberikan nyawanya sekalipun. Dan dasar pelayanan kita kepada Yesus adalah kita menganggapnya sahabat, karena Yesus menganggap kita sahabat, sehingga kita
harus dapat menunjukkan bagaimana kita adalah sahabat yang sejati dan terbaik untuk Yesus. Jadi untuk anak sekolah minggu, hal yang dapat direfleksikan mereka secara sederhana adalah bahwa ASM ini harus mencoba untuk menjadi sahabat bagi siapapun. Dia tidak menjadi seorang yang sangat kerdil, dia tidak menjadi seorang yang sangat eksklusif, sekalipun bertemu dengan orang yang berbeda dengannya. Nah, ini dapat dilakukan untuk memupuk rasa persaudaraan di tengah-tengah masyarakat yang telah hilang. Kita lihat, saya pernah mencontohkan juga di dalam sermon GSM ini tentang kehidupan rasisme di Amerika. Saya pernah berkata bahwa mereka yang di Amerika itu bersikap rasis kepada pelajar dari Asia dan orang-orang Asia. Dan betul, kita lihat sampai dengan akhir bulan lalu, tingkat kekerasan terhadap orang Asia di Amerika itu sangat tinggi. Karena mereka menganggap orang Asia ini terlalu hebat kehidupannya, terlalu kerja keras, terlalu sungguh-sungguh di dalam kehidupannya, sehingga potensi mereka sangat luar biasa. Dan isu corona lah yang digunakan untuk mendiskriminasikan orang Asia. Dan ini tidak boleh ditanamkan bagi anak-anak kita, terkhusus ASM. Walaupun berbeda ras, walaupun berbeda agama, anak-anak sekolah minggu kita harus kita arahkan supaya dia adalah menjadi seorang yang bersahabat, yang dapat diterima oleh siapapun di dalam pergaulannya sehari-hari. Nah, kemudian supaya dia menjadi sahabat terbaik bagi orang di sekitarnya, kita mengajarkan ASM supaya tidak menyimpan dendam bagi siapapun dan menaruh kasih termasuk kepada mereka yang telah menyakiti hati anak sekolah minggu itu. Sehingga anak sekolah minggu bisa belajar dari bagaimana Yesus tidak sakit hati ketika Petrus menyangkalnya, tetapi masih menaruh kasih kepada Petrus dan kemudian mempercayakan tugas pengembalaan. Kita lihat, abang kakak GSM, ketika seorang yang menyangkal kita, kalau kita menaruh kasih lagi kepadanya, orang itu akan semakin sadar. Tetapi kalau kita menunjukkan permusuhan kepada orang yang menyangkal kita, yang menganggap kita tidak ada, pasti respon mereka adalah hal yang buruk juga. Jadi kita diajarkan pada saat ini untuk mendekati atau mau menaruh kasih kepada orang yang telah menyakiti kita. Metode pembelajaran selama kita akan melakukan ibadah virtual ini, kami pikir alat peraganya bisa tetap dengan gambar yang berkaitan dengan tema, karena agak susah kita melakukan role play atau kreativitas lainnya. Dan kemudian metode pengajaran yang dapat kita kembangkan adalah bercerita menarik dengan alat peraga. Kemudian kita dapat mengevaluasi pembelajaran dengan mengajak ASM untuk melakukan aktivitas. Jadi langkah pembelajaran pertama agar tujuan yang pertama tadi tercapai, abang kakak GSM. Jadi nanti pelayan firman, dalam hal ini Inang Dr. Maria, Uta Galung, Inang Sebas, dapat menceritakan Alkitab kembali bagi anak sekolah minggu dengan bahasa sederhana, bisa menggunakan ilustrasi gambar sebagai alat peraganya. Nah, hal-hal yang dapat diceritakan adalah dialog Yesus dengan Petrus secara sederhana, kemudian bagaimana ada unsur kedekatan di antara Yesus dan Petrus sebagai sahabat baik, bahwa Yesus tidak marah pada Petrus, sahabat baiknya. Karena akan sangat sulit untuk menyampaikan kepada anak sekolah minggu tingkatan perubahan bahasa dari kata agape kepada filia, tetapi bisa langsung kita gambarkan dengan kedekatan antara Yesus dan Petrus sebagai seorang sahabat yang terbaik. Tetapi untuk anak remaja mungkin bisa kita tingkatkan levelnya dengan memeriksa struktur bahasa. Tetapi untuk anak sekolah minggu mungkin lebih baik kita membuat gambaran kedekatan Yesus dan Petrus secara langsung di dalam hubungan persahabatan yang baik. Kemudian anak sekolah minggu dapat diceritakan bagaimana tugas pengembalaan yang diperintahkan Yesus kepada Petrus sebagai bukti Petrus mengasihi Yesus sahabat terbaiknya. Jadi Petrus membuktikan dia mengasihi Allah adalah dengan melakukan tugas yang diperintahkan Yesus, karena Petrus menganggap Yesus adalah sahabat terbaiknya. Sehingga tujuan pertama dapat tercapai.
Hal yang kedua, sama kakak GSM, sebagai polen firman nanti, kita juga dapat menjelaskan dan memandu anak sekolah minggu dengan memberikan contoh-contoh apa saja yang dapat dilakukan anak sekolah minggu sebagai tanda bukti cinta mereka kepada Tuhan Yesus. Misalnya, mereka boleh mengasihi teman dan sahabat mereka, baik yang ada di sekolah maupun di gereja, kemudian mengasihi saudara dan orang tuanya, kemudian rajin berdoa, beribadah, membaca Alkitab, itu adalah contoh bagaimana anak sekolah minggu mengasihi Tuhan Yesus. Dan kemudian tujuan kedua dapat kita capai yaitu ASM dapat menceritakan tindakan apa saja yang dapat dilakukan sebagai bukti cintanya kepada Tuhan Yesus. Kemudian pembelajaran ketiga ini evaluasi tadi, abang kakak GSM. Jadi GSM mengajak ASM untuk mengajak mereka mengingat ayat hafalan di minggu ini. Yaitu Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Ini ayat yang diangkat di dalam Sekber UM yang kemudian diadopsi oleh GKPI. Dengan demikian tujuan ketiga, ASM dapat mengungkapkan tekad, bukan menceritakan ya, mengungkapkan tekadnya untuk mengasihi Yesus melalui hafalan. Lagu-lagu yang dapat saya usulkan adalah, pertama kita dapat bernyanyi lagu Kau Temanku, Ku Temanmu, Kita Selalu Bersama. Kemudian lagu kedua, Mengasihi, Mengasihi Lebih Sungguh. Lagu ketiga, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lagu keempat, Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lagu kelima, Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Ya, itulah abang kakak GSM terkait dengan materi kita di minggu tanggal 2 Mei 2021. Jikalau ada bahan yang perlu kita diskusikan, bisa kita diskusikan secara bersama-sama. Dipersilakan waktu dan tempatnya abang kakak GSM. Ya, silakan Inang Melodi, boleh dipandu Inang. Oh ya, ya. Untuk pelayan firman, Kak Maria ada yang mau kita diskusikan? Masih mati ya kayaknya ya. Ya, terima kasih Amang. Yang pertama kan berarti saya harus menceritakan kembali firman Tuhan ini dengan kata-kata sendiri. Ya, berarti kan bisa diubah-ubah dikit ya Amang? Tidak apa-apa ya. Oke. Adaptasi Nang ya. Adaptasi, oke Amang. Soalnya kalau saya baca dari yang Alkitab bahasa Inggris, kalau di sini jelas lumayan terlihat Amang, pertanyaan pertama, kedua, sama ketiga ada perbedaannya. Versinya apa Nang? Ini pakai NIV atau KJV atau ASP atau NIV. Oke, New International Version. Di situ apa Nang? Yang pertama, do you truly love me more than this? Yang kedua, do you truly love me? Yang ketiga menurun, do you love me? Jadi ada truly, yang ketiga beda gitu. Paling mungkin saya bahasakannya apakah sangat mengasihiku atau apa gitu ya Amang ya. Mungkin ntar saya cari bahasa yang cocoknya, cuman mungkin itu dibedakannya seperti itu, nggak apa-apa ya Amang? Nggak apa-apa Nang, bisa Nang. Ya. Karena tadi pas saya baca bahasa Indonesianya agak bingung gimana membedakannya sih Amang. Jadi kalau begini berarti ntar saya bisa bedakan. Terus apa lagi ya? Mungkin perbandingan juga Inang bisa baca dalam versi American Revised Standard Version. Nang. Di situ bagus juga mungkin terjemahannya pernah saya baca. Walaupun perbandingan sering saya lebih menggunakan NIV memang untuk bahasa Inggrisnya. American Revised apa Mas? Revised Standard Version Nang. ARSV ya. Gitu, ARSV.
American Itu- Revised Standard Version. Oke. Kalau di Google langsung kebuka ya, aman ya, Amang ya? Apa harus download atau gimana? Oh, saya kurang tahu, Nang. Mungkin saya pakai aplikasi Bible Box sih. Tapi mungkin di aplikasi-aplikasi Google kali ada kali, Nang, ya. Ya, ya, oke, aman. Iya. Bisa jadi nanti perbandingan bahasa nanti. Paling yang saya bingungnya Amang yang sama yang ini Amang yang terakhir yang ayat 18. Sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Nah itu kalau yang Amang terangin tadi kan sudah ada pengertiannya. Tetapi saat saya menjelaskannya itu yang belum bingung gimana mengkalimatkannya. Itu sebenarnya Nang kan ini terkait dengan kehidupan pada masa itu sih, Nang, ya. Kalau kehidupan di masa, sebentar Nang, saya buka ayat Alkitabnya. Bahwa kan ketika kita mau pergi kan, zaman dulu kita harus memakai ikat pinggang, Nang, karena di sana nanti akan kita taruh tempat uang, kemudian alat-alat, misalnya kita akan berpergi ke tempat yang semi hutan atau di hutan semak belukar. Artinya kita zaman dulu kalau mau pergi kita ikat pinggang, kemanapun kita pergi ya bebas saja kemana-mana gitu kan. Nah, tetapi kalau udah tua nggak akan mungkin kita bekerja mendapatkan uang, banyak uang di kantong kita kan. Apalagi semakin menua, semakin badan membesar, kemudian juga kekuatan menurun, sehingga ketika dia pergi dia harus membutuhkan bantuan orang lain, dipandu orang lain untuk pergi kemana saja gitu. Nah, ini sebenarnya menggambarkan bahwa ya nggak apa-apa si Petrus mengatakan bahwa oke, aku mengasihi engkau dengan kasih sahabat. Tetapi Yesus tahu visinya ke depan adalah kalau engkau mengatakan hal yang sederhana ini, engkau di kemudian hari akan melakukan yang luar biasa. Nah, ini sebenarnya bagus juga Inang, nanti akan ada callback kembali terkait ketika Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Yang pertama, Petrus membuka pembicaraan dengan sesuatu yang wah, tetapi tidak bisa dibuktikan. Nah, di bagian berikutnya, ternyata Petrus tidak berani menjanjikan yang muluk-muluk kepada Yesus, tetapi pembuktiannya wah, gitu kan. Nah, ini ada satu paradoks dalam pembicaraan dialog ketika sebelum kebangkitan dan sesudah kebangkitan. Mungkin itu yang dilihat Injil Yohanes ketika Yesus berkata tentang ikat pinggang itu dan pergi kemana saja. Ya tidak apa-apa, Petrus waktu masih mudanya kan, berarti Yesus ketika mati diperkirakan usianya 33 tahun. Berarti sahabatnya sekitar 33 tahun, 34 tahun, ya nggak masalah seperti itu. Dia masih muda, masih hidup dengan prinsipnya. Tetapi semakin menua, dia tidak bisa dipandu prinsipnya sendiri, tetapi nanti dia akan dipandu oleh Roh Kudus. Jadi memang betul juga dalam beberapa ungkapan para orang tua, ketika dia muda dia melayani dengan kekuatannya, tetapi dengan semakin tua dia akan melayani dengan kebijaksanaannya. Jadi harus seperti itu, kan? Ya. Ada lagi Kak Maria? Nanya lagi Amang ya. Ini kan target adik-adik sekolah minggu kan range-nya lumayan jauh ya Amang. Maksudnya belum tentu semua mengerti arti kata sahabat gitu. Kalau saya ganti jadi teman atau mungkin sahabat atau teman gitu gimana Amang? Tapi walaupun memang sih teman itu kurang dapet ya. Tapi kan adik-adik yang kecil-kecil taunya teman gitu, bukan sahabat. Itu bagaimana Amang? Ya, saya pernah membuat ilustrasi dengan anak sekolah minggu terkait sahabat. Saya menggambarkan persahabatan ini antara SpongeBob dengan si Patrick dan kemudian dengan si Squidward. Walaupun Squidward ini sangat, bahasa Jawanya kan jelehi, sangat mengesalkan. Tetapi ada satu sisi di satu episode cerita SpongeBob ini, Squidward ini sangat apa ya, akhirnya ya mau nggak mau dia menerima SpongeBob ini sebagai sahabatnya gitu. Dan persahabatan antara SpongeBob dan Patrick ini
agak unik ya, walaupun Patrick agak lemot, tetapi SpongeBob kan tetap sayang sama si Patrick. Nah, misalnya bisa dibangun dengan seperti itu, kan. Jadi memang anak-anak zaman sekarang kan pasti sudah kenal lah namanya SpongeBob, atau zaman-zaman anak 90-an antara Doraemon dan Nobita, itu persahabatan yang dibangun. Jadi memang untuk gereja belakangan ini memang apalagi dalam PGI, apalagi POP itu produk asli PGI, itu sering menggunakan istilah persahabatan memang. Nah, jadi persahabatan ini memang harus selalu kita bangun kalimat ini dalam kehidupan bergereja kita, agar gereja kita ini semakin menjadi gereja yang bersahabat, baik kepada alam semesta dan juga kepada orang di sekitarnya. Jadi persahabatan ini adalah diksi yang harus tetap kita bangun di dalam pelayanan ke depannya. Atau Inang nanti ada ilustrasi lain boleh juga. Nah, kalau saya sering menggunakan ilustrasi SpongeBob dengan siapa ya? Dengan si Patrick dan si Squidward. Ya, nggak apa-apa, Mang. Biar diulang-ulang. Ya, makasih, Amang. Oke, Nang. Thank you. Pertanyaan yang bagus, Nang, ya. Iya, ya anak kecil nggak tahu ya sahabat, teman. Iya, tapi itu Nang memang tidak tahu, tapi memang itu harus diberitahu dan supaya menjadi terbiasa dengan mendengar istilah sahabat. Karena gereja menuju gereja yang bersahabat, gitu. Iya, iya. Jadi mungkin generasi muda itu ya memang berbasis persahabatan yang kita bangun memang kan saling percaya, saling mendukung, saling mendoakan, dan juga untuk mendoakan jemaat kita sudah memakai istilah pelayanan doa sahabat, abang kan PDS. Nah, jadi memang istilah-istilah sahabat ini akan selalu kita gencarkan di dalam membangun pelayanan kita ke depannya. Ya karena memang banyak indikator sahabat ya. Tadi indikator Amang Riki, sahabat itu adalah sama-sama melakukan gitu kan. Kamu melakukan cabut, aku cabut gitu kan. Iya kan nggak lucu. Implementasinya kadang salah, Mang. Tapi indikator sahabat yang ditunjukkan Alkitab ini menjadi indikator umat percaya memang. Kita coba lihat tadi Amsal 17 ayat 17. Sahabat didefinisikan pengamsal, ini adalah penulisnya seorang yang bijaksana, Salomo. Seorang bijaksana, si Salomo mengatakan bahwa seorang sahabat adalah orang yang menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Bukan menjadi orang yang membuat sukar di dalam persaudaraan. Nah, itu terbalik kan? Oh iya. Itu pengamsal. Dan Yohanes mengatakan, apa definisi sahabat? Definisi sahabat adalah seseorang yang memiliki kasih, bahkan kasihnya itu dapat diimplementasikan dengan memberikan nyawanya sekalipun. Nah, jadi memang Abang Kakak AGSM itulah definisi mana yang mau kita pakai akan sahabat ini. Nah, sebagai umat percaya dan sebagai seorang pendeta, tentunya saya merekomendasikan bahwa indikator persahabatan yang kita bangun adalah indikator persahabatan di dalam firman Tuhan. Nah, contohnya tentang kita tahu dalam kehidupan bernegara kita, ada seorang Banser NU yang menemukan bom, kemudian dia memeluk bom itu agar tidak ada korban jiwa dalam hari raya Natal di gereja. Dan dia bukan seorang Kristen, dia bukan seorang warga jemaat, tetapi dia ketepatan bertugas di sana untuk ngepam Banser di sana. Dia bisa menunjukkan dia memiliki kasih yang luar biasa. Jangan-jangan saudaraku Kristen ini nanti akan meninggal ketika dibom. Akhirnya dia memilih untuk mati sendiri daripada banyak orang yang mati. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika namanya si Rian kalau nggak salah ya, bahwa Rian Banser ini menunjukkan dia tidak kenal warga jemaat itu, tetapi dia bisa menjadi sahabat. Nah, ternyata indikator sahabat ini tidak hanya saling kenal, begitu kan? Ternyata kesahabatan bukan dari lamanya berkenalan, tetapi dari apa yang dilakukan. Saya pikir itu. Saya tidak mengenal Inang Melody ini sangat lama, nah, tapi saya sudah misalnya melihat tentang bagaimana yang dilakukannya dalam pelayanan, bagaimana juga misalnya relasi yang dibangun. Nah, kayak Inang Dr. Maria, Mama Sebas, saya tidak kenal lama dengan Inang ini, tidak pernah bicara, tapi saya melihat ketika Inang ini mau membantu komitmen pelayanan dalam sekolah minggu, ya saya anggap sahabat.
seperti itu. Karena sahabat menaruh waktu dalam kesukaran. Nah, ini masa sukar nggak ada pelayan firman. Yang ini mau menjadi pelayan firman. Ya tergantung indikatornya sih kita menempatkan definisi sahabat itu. Jadi sebagai umat percaya memang saya menyarankan ya indikator firman Tuhan lah dapat kita gunakan sebagai perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini memang pasarnya terbatas untuk Amang Riki. Kalau membuat vlog Amang ya. Karena levelnya aku sering membagi level tuh pokoknya. Pasar Abang umum gini kan. Soalnya pasar kita khusus. Iya, kalau wisdom levelnya sudah tinggi, dia mengerti harus selalu mengasihi orang. Dia nggak apa-apa, dia beri tanpa menuntut. Itu levelnya sudah tinggi tuh. Tapi kalau di level-level yang masih remaja-remaja, pemuda ini yang galau-galau, banyak yang galau-galau gitu. Nggak usah sahabat gitu aja, gampang aku bilang. Soalnya baper dia, kalau dibilang sahabat tuh berat. Harus levelnya tinggi tuh. Betul, ya, harus selalu memberi. Kan nggak boleh menuntut. Itu sahabat kan adu-adu memberi. Inang Lydia gimana? Ada sahabat Inang Lydia? Biasa-biasa aja sih. Biasa-biasa aja tuh, enak tuh kakak. Biasa aja sih, Inang. Apa kabar? Semua kawan. Mantap lah Inang Lydia. Iya. Berarti udah beres semua Nang ya, tinggal. Sudah. Ada yang mau dibahas lagi di luar sekolah minggu untuk hari Sabtu apa Minggu? Ada Nang. Saya coba hubungi pendeta GKP Depok ya, sebentar Nang. Ada apa tuh? Dia ingin menyampaikan informasi, tapi saya coba dulu Nang ya. Oh iya, oke. WA ke beliau, supaya bisa nggak beliau gabung. Tadi sudah saya ingati beliau. Tapi saya tanya dulu, kira-kira boleh nggak kita izin untuk mengundang pendeta Edi di Boleh, Amang. Boleh loh. Pimpinnya, Amang. Kami kan ikut, Amang. Gambar itu semua, ayo. Beta. Ya nggak apa-apa, Amang. Kak Maria nggak apa-apa kan waktunya nggak keganggu? Enggak. Salut aku, Bah. Belum sampai ilmuku ke bahasa Alkitab bahasa Inggris itu. Sermon kita pada hari ini, aku meminta Kak Maria, Bu Dokter yang untuk doa. Salah kalau memanggil Maria, dua-duanya Maria, dua-dua Tagalog. Awas disuntik lu Nang. Nah. Belum dibuka itu, oh udah. Oke. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk saya melayani hari Minggu nanti tanggal 2, dan terima kasih untuk kesempatan ikut sermon malam hari ini. Sebelumnya mengakhiri sermon malam ini, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena malam hari ini kami boleh berkumpul bersama mengikuti sermon Guru Sekolah Minggu. Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih karena melalui Bapak Pendeta, Engkau telah memberikan firman-Mu, Engkau berikan pengajaran-Mu kepada kami. Biarlah Bapak, apa yang kami pelajari malam hari ini, bukan saja untuk adik-adik, tapi juga boleh kami resapi untuk diri kami sendiri. Hingga pada saatnya nanti Tuhan, kami boleh menjadi sahabat untuk semua orang, dan melalui perbuatan kami boleh menunjukkan bahwa kami sangat mengasihi-Mu, Bapa. Ya Bapa, malam hari ini kami secara khusus mau berdoa untuk Amang Pendeta. Kami bersyukur karena Amang Pendeta sudah boleh sampai tanpa kurang apapun juga di Jakarta ini. Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati kesehatannya. Juga untuk kami masing-masing di sini, Tuhan jaga serta lindungi kami semua. Inilah doa kami Bapa yang kami alaskan dalam nama Anak Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih doanya Inang. Selamat malam bagi kita sekalian.